Tribuners, kembali lagi dalam Pos Kupang Podcast hari ini Kamis 18 Juli 2024 dengan tema literasi keuangan melalui pembayaran digital Pos Indonesia. Nah, Tribuners sekalian tahu ya bahwa Pos Indonesia ini sudah melayani masyarakat Indonesia sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu ya. Dan ini menjadi satu-satunya perusahaan tertua yang masih ada sampai sekarang di Indonesia. Nah, ini saya yakin seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat Indonesia tahu apa itu Pos Indonesia ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang literasi keuangan melalui pembayaran digital Pos Indonesia. Bersama narasumber kita ada manajer penjualan bisnis retail dan kemitraan Bapak Cornelius Siprianus Lako. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Oke, sehat-sehat ya Tribuners sekalian, juga tentunya menanti informasi ya terkait dengan Pos Indonesia ini. Pos Indonesia ini mungkin kalau untuk generasi sekarang mungkin sudah agak kabur-kabur diingatan ya, tetapi kalau untuk orang-orang generasi lama ini adalah menjadi sesuatu yang sangat tertanam di dalam benak karena dulu-dulu mungkin orang kirim surat cinta juga masih pakai Pos Indonesia ya. Oke, nah ini mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners nih, sudah sejak tahun 1746 Pos ini ada di Indonesia sampai sekarang tahun 2024. Layanan-layanan yang ada di Pos Indonesia saat ini apa saja? Baik, untuk layanan yang ada sampai saat ini kita di Pos Indonesia itu kita terkait dengan pembayaran atau remittance itu kita ada 4. Di bagian jasa keuangan kita ada 4. Ada payment. Payment itu kita punya aplikasi mobile namanya Postpay Mobile. Itu sama seperti mobile banking dari perbankan pada umumnya. Dan memang fiturnya bisa dibilang fiturnya amat sangat lengkap. Karena semua pembayaran itu semuanya ada di situ. Terus kita ada remitansi. Remitansi itu terkait dengan pengiriman uang, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi untuk luar negeri itu kita bisa menjangkau seluruh dunia. Adapun memang beberapa negara yang ada pembatasan. Terus kita ada juga namanya fund distribution. Fund distribution itu terkait dengan yang paling umum itu pembayaran pensiun Taspen dan Asabri yang setiap bulan di loket kantor pos seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan fund distribution pun kita ada terkait dengan penyaluran bansos. Mau itu bansos dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Pos Indonesia. Terus yang terakhir kita ada namanya bank channeling. Kita bekerja sama dengan mitra kami, Bank BTN. Jadi terkait dengan pembukaan rekening Bank BTN, penarikan, penyetoran itu bisa dilakukan di loket kantor pos. Oke, jadi ini sudah sangat berkembang ya dari yang sebelumnya Pos Indonesia itu hanya soal surat menyurat. Sekarang sudah berkembang sampai ke layanan keuangan digital. Nah, ini untuk layanan keuangan digital sendiri Pos Indonesia memperkenalkan ke masyarakat Indonesia sejak kapan, Pak? Kami mulai gencar mempromosikan aplikasi payment kami, Postpay Mobile, itu semenjak tahun 2021. 2021 ya? Karena berubah, sebelumnya bernama Pos Giro Mobile, terus sekarang kita dikenal di masyarakat itu Postpay Mobile. Itu kita sudah bisa download di Google Play Store dan App Store. Sudah lengkap. Dan itu fiturnya pun sama persis dengan semua fitur yang ada di loket, tanpa terkecuali. Oke, jadi sama saja sebenarnya ya, hanya untuk masyarakat yang mungkin tidak sempat untuk mendatangi loketnya langsung bisa melalui menggunakan Postpay Mobile. Oke, untuk Postpay ini sendiri sejak diperkenalkan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024, mungkin adakah kemajuan dari minat masyarakat? Kita untuk user kita di Play Store sendiri itu sudah di atas angka 2 juta karena memang dari tahun 2001 itu kita gencar untuk mempromosikan bahwa kami dari Pos Indonesia ini loh punya aplikasi yang bisa dibilang fiturnya paling lengkap, karena di fitur Postpay Mobile itu tidak hanya terkait dengan pembayaran, kita di situ bisa menabung pun kita tidak ada biaya administrasi bulanan alias free. Ya, jadi kapanpun masyarakat mau simpan, mau tarik di seluruh loket kantor pos itu bisa dengan satu aplikasi itu. Nah ini kan dengan kemajuan teknologi ini dan juga banyak berkembangnya
perusahaan-perusahaan ekspedisi yang ada di seluruh Indonesia. Ini tentunya ada pengaruhnya juga ya ke Pos Indonesia. Ini apa yang dilakukan oleh pihak Pos Indonesia untuk bisa tetap bertahan? Terkait dengan kita persaingan di bagian, di istilah kami itu kurir dan logistik. Itu kita berkembang dengan membuat aplikasi juga, aplikasi mobile terkait dengan pengiriman surat dan barang. Jadi kita ada namanya Pos Aja. Pos Aja. Pos Aja. Itu pun sudah ada di Play Store dan ada di App Store. Jadi Pos Aja itu memiliki fitur untuk masyarakat membooking kiriman. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak sempat untuk mau mengantarkan barangnya ke kantor pos, itu bisa menggunakan aplikasi Pos Aja, mendownload. Setelah itu mengisi data pengirim, data penerima, terus berat dan volumetriknya, panjang kali lebarnya kiriman yang mau dikirim. Nanti di situ muncul tarif. Nah, nanti ada pilihan apakah masyarakat mau drop off atau antar ke loket, atau masyarakat minta untuk di pick up. Di aplikasi itu ada pilihannya. Jadi nanti sudah muncul tarif. Setelah itu muncul pembayaran, apakah mau menggunakan pembayaran cash langsung ke loket atau petugas yang pick up, atau mau menggunakan layanan COD. Jadi sudah disediakan fitur juga COD, karena melihat masyarakat sekarang lebih banyak suka berbelanjanya itu menggunakan COD. COD, betul sekali. Ini memang sangat menjawab ya kebutuhan masyarakat. Ya, dan untuk layanan keuangan digital ini sendiri, Pos Indonesia sudah bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia? Untuk e-commerce terbesar di Indonesia, kita sudah melakukan kerjasama. Yang pertama itu dengan Shopee. Kita sudah ada namanya Shopee Cashless. Jadi di Shopee, apabila Tribuners mau melakukan belanja di Shopee, apabila di sellernya belum ada pengiriman melalui Pos Indonesia, itu bisa meminta kepada sellernya untuk mengaktifkan Shopee Cashless. Itu pengirimannya lewat Pos Indonesia dan dijamin bahwa pengirimannya lebih cepat. Nah, terus yang e-commerce kedua yang kita kerjasama itu Tokopedia. Jadi untuk Tokopedia kita sudah launching secara nasional di tanggal 7 Juli 2024 kemarin. Berarti ini tinggal Tribuners bisa dikomunikasikan ya, misalnya untuk yang suka berbelanja di e-commerce yang orange atau di yang hijau ya, tinggal dikomunikasikan dengan sellernya. Betul sekali. Kalau si customer ini mau menggunakan jasa dari Pos Indonesia. Nah ini untuk Tribuners yang penasaran dan ingin bertanya-tanya seputar tema kita pada hari ini, kami juga memberikan kesempatan untuk bisa ikut bertanya ya, dan silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan juga YouTube poskupang.com. Tentunya narasumber kita akan menjawab semua pertanyaan terkait tema kita hari ini ya. Dan saya kembali lagi ke pertanyaannya Pak. Kalau selama ini yang ada di Pos Indonesia yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, terkait dengan layanan keuangan digital, itu terutama dengan yang kerjasama dengan e-commerce, itu layanannya seperti apa sejauh ini Pak? Jadi kita untuk di kantor Pos Kupang sendiri sampai dengan saat ini kita banyak menerima kiriman yang masuk, artinya sudah banyak masyarakat yang sebenarnya sudah tahu terkait dengan Shopee Cashless ini. Jadi di kami sendiri ketika ada kiriman Shopee Cashless itu memang betul-betul dipantau secara khusus, karena kita menjaga ada istilah seperti SLA-nya atau ini SWP-nya, itu standar waktu penyampaian barang. Nah, jadi karena memang kita ada persaingan dengan kurir-kurir yang lain, jadi memang terkait dengan pengiriman Shopee Cashless itu sebenarnya masyarakat di NTT sendiri sudah banyak yang tahu, karena berdasarkan data atau fakta di lapangan bahwa kiriman Shopee Cashless yang masuk ke wilayah NTT itu sudah amat sangat banyak, dan memang itu oleh teman-teman kami di bagian operasional itu memantau secara masif. Dan ini berarti dapat dipastikan kepada baik penjual maupun pembelinya ya, untuk pengirimannya selalu tepat waktu. Betul. Sebagai informasi bahwa kita kinerja pengiriman Shopee Cashless kami itu untuk status berhasil antar itu per Juni kemarin itu kita di angka 99%. Artinya gagal antarnya itu sangat minim sekali, karena memang kita dikasih target oleh pihak Shopee sendiri bahwa ketika kita mau bermitra dengan Shopee dalam jangka waktu yang lama, ada syaratnya. Salah satunya itu
untuk berhasil antarnya itu minimal 96%. Namun kita bisa menjawabnya itu di tahun lalu dengan 98% sekian. Di tahun ini kita sudah bisa mencapai di angka 99%. Ada peningkatan bahwa kita menjamin bahwa untuk seller dan pembeli mengirimkan lewat Pos Indonesia itu kita jamin bahwa akan sampai pada penerima dengan tepat. Oke, tepat waktu ya. Ini untuk Tribuners yang mungkin selama ini selalu mengeluh kalau kirimannya datang terlambat, tolong beralih ya. Silakan dialihkan ke Pos Indonesia karena ini sudah ada jaminannya bahwa kirimannya akan datang tepat waktu. Betul sekali. Oke, dan untuk kiriman-kirimannya juga seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa ada banyak pilihan untuk COD dan lain sebagainya. Ya, bisa pembayaran langsung tunai maupun bisa COD. COD artinya kita menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mereka suka berbelanjanya dengan menggunakan sistem COD. Oke. Dan itu kita fasilitasi ada di Shopee itu ada nama Shopee Cashless itu. Di Tokopedia pun kita ada juga fitur COD-nya juga. Oke. Ini untuk yang pecinta belanja online ya. Betul. Semuanya sangat dimudahkan. Tapi masih ada juga masyarakat yang secara konvensional datang ke kantor pos ya? Masih banyak. Kita lihat berdasarkan di loket kami pun transaksi oleh walking customer, artinya masyarakat yang datang langsung ke loket itu memang masih cukup banyak. Oke. Nah ini juga menunjukkan bahwa meskipun sudah ada 278 tahun ya ada di Indonesia, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap Pos Indonesia itu masih tetap tinggi. Betul. Oke, ini kerja yang luar biasa ya dari teman-teman PT Pos Indonesia, karena kalau misalnya orang-orangnya kerjanya tidak betul, maka kepercayaannya pasti akan menurun drastis ya. Dan ini terbukti seperti tadi yang dijelaskan bahwa untuk waktu pengirimannya saja bisa sampai mencapai angka 99%. Ini yang perlu diapresiasi oleh kepada teman-teman dari PT Pos Indonesia yang bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Nah, kemudian untuk aplikasi-aplikasi layanan keuangan yang ada di PT Pos Indonesia, tadi sudah dijelaskan ada Postpay dan juga kalau Pos Aja itu untuk kurirnya, pengiriman surat dan barang. Oke, nah ini mungkin dijelaskan juga kan tadi sudah menjelaskan tentang Postpay. Ada juga Pos Aja nih. Ya. Pos Aja itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Pos Aja itu aplikasi untuk melakukan booking kiriman. Jadi untuk masyarakat yang tidak sempat artinya mau mengirim barang tapi tidak sempat untuk mau datang ke loket kantor pos, itu bisa menggunakan Pos Aja. Di situ nanti ada pilihan pengirimannya itu mau kirimnya itu berupa surat atau paket. Nah, nanti di situ bisa diisi berat paketnya atau suratnya, terus dimensinya panjang kali lebarnya berapa sesuai dengan dimensi paketnya tersebut, terus diisi alamat kirimnya dari mana, alamat tujuannya kemana, karena itu yang sangat penting. Terus diisi dengan yang paling utama itu nomor handphone penerima. Karena itu salah satu yang membantu teman-teman kami di bagian antaran untuk bisa menghubungi apabila memang alamat yang tertera itu kurang jelas. Tapi itu yang membantu kami supaya kiriman itu bisa dipastikan bahwa diserahkan kepada orang yang tepat. Okay. Dari situ setelah di booking nanti bisa dipilih apakah mau langsung bayar tunai ke loket atau ke petugas, atau bisa ada pilihan COD. Nah, setelah di booking nanti akan muncul namanya kode QOB, itu Quick Online Booking, ada dengan nomornya. Nah, nomornya itu yang nanti diserahkan ke petugas kami apabila petugas yang pick up atau petugas yang misalnya kalau langsung ke loket berarti kasih ke petugas loket, karena nanti petugas kami itu mengentrikan kodenya itu, dan itu langsung otomatis muncul apa yang sudah diisi oleh pelanggan, langsung muncul dan kita langsung cetak untuk ditempel di tempel resinya itu di kiriman yang mau dikirim. Jadi memudahkan masyarakat, punya dua pilihan, apakah mau langsung antarkan kiriman itu ke loket tanpa antri, karena ketika kita sudah booking duluan, kita sampai ke loket itu kita tidak menunggu lagi untuk loket entry lagi, karena sudah otomatis datanya itu kita sudah isi duluan. Oke, jadi datang langsung kita tunjukkan kodenya itu, kasih barang, nanti petugas akan timbang ulang untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, langsung petugas mengentry kodenya itu, langsung di print, tempel, sudah masyarakat bisa langsung bayar, atau kalau COD berarti barang itu sudah langsung bisa ditinggal.
Oke, berarti ini berlaku untuk semua wilayah ya, semua wilayah ke agen-agen sampai ke agen-agen pos juga bisa ya? Sekali. Oke, ini untuk Tribuners yang mungkin berada di pelosok ya, yang mungkin agak jauh dari kantor pusatnya, kalau ada agen-agennya juga bisa melalui agen yang ada. Karena sebagai informasi Kak, bahwa khususnya di NTT sendiri kita punya satu KCU yang ada di Jalan Pelapo Bebo, terus kita punya 6 kantor cabang yang tersebar di Atambua, Soe, Waingapu, Ende, Momere dengan Labuan Bajo. Terus untuk kantor cabang pembantu kita tersebar di 22 kabupaten kota, itu ada 100 outlet. Oke. Ada 100 outlet ya. Jadi sudah di seluruh wilayah sudah pasti ada ya? Sudah seluruh wilayah. Untuk di NTT dipastikan ada, terdekat pasti ada. Oke. Ini jadi lebih mendekat kepada Tribuners sekalian ya. Mungkin kalau di zaman-zaman dulu itu kita masih jarang-jarang melihat ya. Betul. Mungkin ada satu daerah hanya ada satu. Ya. Sekarang sudah ada beberapa outlet-outlet yang ada di daerah tersebut ya. Oke. Nah, kemudian untuk layanan-layanan keuangan, terutama tadi yang bisa untuk melayani transfer dan lain sebagainya. Ini Tribuners juga perlu tahu potongan-potongan yang dikenakan ketika menggunakan layanan ini. Jadi untuk biaya itu bervariatif, tergantung dari jumlah kiriman. Jadi saya ambil contoh seperti Wesel Pos Instan. Wesel Pos Instan itu satu rupiah sampai dengan 1 juta. Itu biayanya di 20.000. Terus dia berkelipatannya 20.000, 25.000 sampai dengan, kan kita maksimal satu kali pengiriman itu satu kali transaksi 5 juta. Itu maksimalnya? Maksimal satu kali transaksi. Jadi bisa transaksinya lebih dari satu. Nah itu kita di angka 35.000. 35.000 ya? Untuk Wesel Pos Instan. Artinya saat ini kirim, setelah diproses oleh petugas, saat itu juga penerima sudah bisa langsung ambil di outlet pos. Terus kalau ada namanya Wesel Pos Prima. Wesel Pos Prima itu bisa diambil seluruh Indonesia juga, tapi ambilnya itu H+1. Jadi hari ini kirim, besok penerimanya baru bisa ambil, dan itu biayanya lebih murah lagi. Itu 13.500 sampai dengan 17.000. Jadi ini menarik ya Tribuners, Wesel Pos ini sendiri kita sudah dengarkan dari bertahun-tahun sebelumnya, dan sampai sekarang layanan ini masih tetap ada. Ada perkembangan tetapi namanya tetap digunakan. Ini mungkin bisa disampaikan juga alasan kenapa tetap memakai nama itu Wesel Pos. Wesel Pos ini kan melekat sekali kepada orang tua kita lah, yang dulu masih mungkin menjalani pendidikan. Terus biasanya pendidikan jauh itu kan mereka tunggu ketika ada Pak Pos yang datang, sudah ada bunyi. Dulu kan masih pakai sepeda. Jadi kalau Pak Pos sudah bunyi kering-kering sepeda, sudah itu ini saya dapat surat atau itu saya kabar dapat gembira. Tidak ya. Jadi ada kabar gembira untuk masyarakat. Jadi itulah yang menjadi motivasi bahwa Wesel Pos ini tidak bisa dihilangkan, karena menjadi salah satu ikon uniknya Pos Indonesia sampai hari ini. Makanya untuk pengiriman uang dalam negeri kita masih menggunakan Wesel Pos. Ya, dan memang itu kita ada perkembangan, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengiriman uang yang saat ini sudah bertransformasi menjadi digital. Jadi kita kirimnya pun real time. Hari ini kirim, bisa langsung ambil saat itu juga. Nah ini kebetulan ada Tribuners yang bertanya dari Yeni Lega. Apakah Pos Indonesia sudah sama seperti perbankan, seperti punya rekening giro dan dana masuk ke penerima secara real time? Ini baru saja dijelaskan ya. Betul sekali, kita di Pos kita punya giro Pos juga, dan itu betul real time juga. Artinya kita ketika ada instansi yang mau bekerja sama dengan Pos terkait dengan seperti pembayaran gaji menggunakan giro Pos, itu kita real time. Saat ini di entry, saat itu pun juga sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi giro Pos yang dimaksud ini, giro Posnya kami itu bisa terkonek ke Postpay Mobile. Postpay Mobile. Betul sekali. Jadi ketika ada instansi yang mau melakukan pembayaran gaji, contohnya pembayaran gaji menggunakan giro Pos, kita bisa layani. Artinya dengan karyawan yang dimaksud itu
dia sudah punya rekening Postpay Mobile oleh mitra yang mau bekerjasama itu sudah merekapnya itu bisa bekerja sama dengan kami. Kita bukakan rekening penampung Giropos untuk mitranya itu supaya tergantung nanti kerjasama dengan mitranya mau ditransfer, istilahnya blast transfernya itu pertanggal kapan. Jadi kita sudah aplikasi Giropos kita sudah sama seperti perbankan. Kita mau blast gajinya tanggal berapa, jam berapa, yang penting data dari mitra itu sudah ada, nomor rekening Postpay Mobile yang calon penerima sudah ada, kita blast saat itu juga langsung sudah bisa. Dan kalau untuk Postpay Mobile ketika ada transferan masuk itu ada notifikasi. Transferannya dari siapa, besar uangnya berapa, di notifikasi sudah. Jadi bisa dibilang sudah sama persis lah seperti perbankan, dan memang punya kelebihan bahwa fitur-fitur paymentnya itu kami lebih banyak karena terkait dengan kerjasama dengan mitra biller apapun itu, dengan Pemkab terkait dengan pembayaran PBB ataupun pembayaran tilang, pajak segala macam kita sudah layani semua. Semuanya sudah lengkap ya? Sudah lengkap di dalam Postpay Mobile itu. Jadi seperti itu ya penjelasannya Kakak Yeni Lega yang tadi bertanya. Ada lagi dari Bertosali, mantap Pos Indonesia bisa buatkan rekening dan uangnya bisa diambil oleh penerima. Pokoknya sama seperti perbankan. Keistimewaan Pos Indonesia adalah bisa mengantarkan langsung ke penerima. Oh, ini adalah pernyataan ya, testimoni. Terima kasih ya Kakak Bertosali sudah berpartisipasi dalam podcast kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian ini kan tadi dijelaskan layanan-layanan keuangan digital dan lain sebagainya, seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya ketika mengalami transisi dari metode-metode konvensional ke yang saat ini, itu tentunya ada banyak sekali tantangan dan kendala. Pos Indonesia sendiri seperti apa kira-kira di masa transisi waktu itu? Masa transisi itu memang bisa dibilang kami mengalami kendalanya itu terkait dengan infrastruktur juga. Artinya dulu kita karena sempat terlena lah bahwa kita tidak ada saingan nih. Betul, satu-satunya yang ada di Indonesia. Tapi ketika undang-undang terkait dengan logistik, pengiriman barang dan logistik atau perposan, misalnya ada undang-undang perposan yaitu terkait dengan pengiriman barang dan logistik itu berubah, itu kita sempat sudah ketinggalan jauh. Namun karena kita didukung oleh BOD yang luar biasa di kantor pusat, hanya kita bisa bertransformasi dengan cepat. Jadi kita juga sampai dengan saat ini kita sudah bisa bahkan bisa dibilang kita sudah melebihi mitra-mitra yang sebenarnya sudah jauh lari duluan terkait dengan digitalisasi. Dan sampai saat ini kita untuk performa digitalisasinya itu sudah bisa dibilang mumpuni, artinya sudah bisa menjawab segala kebutuhan masyarakat terkait dengan entah itu payment ataupun pengiriman surat dan paket. Jadi ini mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus ya? Harus. Harus untuk demi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian untuk di Pos Indonesia cabang Kupang sendiri nih, selama ini mungkin banyak sekali masyarakat yang mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di Pos Indonesia, terutama yang di cabang Kupang. Tetapi banyak juga nih yang belum begitu mengetahui. Bisa dijelaskan nih kegiatan-kegiatan yang ada di Pos Indonesia? Baik, untuk di Pos Kupang sendiri, sebenarnya kita melayani seluruh pembayaran, entah itu dari bilir terkait dengan angsuran, terkait dengan token kelistrikan, PDAM, itu pulsa. Khususnya kalau untuk masyarakat Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sendiri, kami sudah bekerja sama secara langsung dengan PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Artinya pembayaran tagihan PDAM itu sudah bisa dilakukan pembayarannya di seluruh kantor Pos Indonesia, bukan hanya di NTT saja. Bahkan di ujung Aceh sana juga bisa ya? Bisa. Jadi untuk Tribuners yang khususnya yang berada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang memiliki rekening PDAM, apabila memang lagi berada di luar kota, namun sudah saatnya mau bayar tagihan PDAM, itu bisa bayar di kantor pos terdekat. Nah, ataupun kalau tidak sempat ke kantor pos, bisa menggunakan namanya itu Postpay Mobile itu. Jadi itu sudah fiturnya sama lengkap. Jadi pembayaran untuk PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sudah ada di dalam
postpay mobile tersebut. Oke, jadi semuanya itu sudah ada di dalam genggaman ya? Sudah ada di dalam genggaman. Ini ada lagi Tribunas Maria Anggriani. Pos Indonesia adalah institusi pertama di Indonesia yang melakukan perubahan di dunia digital. Saat itu belum ada bank atau BUMN yang memakai internet. Pos Indonesia adalah penyedia Internet Service Provider atau ISP yang paling besar pertama kali di Indonesia. Jaya selalu Pos Indonesia. Oh, ini ada testimoni dari mungkin salah satu pengguna jasa ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kakak Maria Anggriani ya. Mungkin selama ini sangat menikmati layanan yang ada di Pos Indonesia sehingga memberikan testimoni pada kesempatan ini. Nah, mungkin untuk masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Untuk masyarakat khususnya yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, sekarang ini kantor Pos Indonesia itu sudah menjangkau sampai ke pelosok, sampai ke kecamatan, bahkan kecamatan yang masuk ke daerah kategori 3T kita sudah menjangkau sampai di sana. Dan memang sebagai informasi awal bahwa di tahun 2023 bulan November kemarin kita sudah menambah 7 outlet untuk wilayah kerjanya Pos Kupang. Itu semuanya berada di wilayah yang jangkauannya bisa dibilang masuk ke dalam kategori wilayah 3T. Jadi untuk masyarakat semua bahwa Pos Indonesia saat ini sudah berusaha untuk bisa menjangkau sampai ke masyarakat di berbagai pelosok dengan layanan yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi untuk masyarakat semua yang ada di NTT, datanglah ke kantor pos bahwa apapun kebutuhan masyarakat terkait dengan pembayaran, pengiriman uang, pengiriman surat dan paket, itu kantor pos sudah siap untuk melayani dan dipastikan memberikan performance yang terbaik. Oke, dan bahkan untuk bisa menyentuh masyarakat yang sampai ke pedalaman ada juga agen-agen ya? Betul, kita sampai saat ini ada namanya agen pos. Itu kita bekerja sama dengan masyarakat yang berminat untuk menjadi mitra pos, dan kita juga menawarkan bahwa ketika masyarakat bekerja sama dengan pos itu akan mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Jadi dipastikan bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pos itu kita kasihkan layanan yang bagus, kita siap untuk memberikan pembelajaran bahwa cara melayani seperti ini. Kita bukan saja hard skill tapi soft skillnya pun kita diajarkan supaya masyarakat pun bisa ketika masyarakat yang menjadi mitra agen pos itu dia bisa tahu bagaimana cara untuk mencari pelanggan. Jadi tidak harus menunggu di tempat, karena saat ini kan orang lebih senangnya itu istilahnya dijemput bola. Betul. Jadi kalau masyarakat yang bekerja sama sebagai agen pos itu kita tawari dengan benefit-benefit yang menarik. Oke. Berarti ini untuk masyarakat yang ingin menjadi agen pos itu mereka mencari informasi untuk mendaftar di kantor pos terdekat ya? Betul sekali, bisa datang ke kantor pos terdekat, menanyakan bisa memberikan informasi bahwa mau menjadi agen pos. Nanti oleh petugas terdekat itu akan dijelaskan syaratnya apa saja. Sebenarnya syaratnya simpel sih kita. Yang penting punya HP Android, terus dilengkapi dengan sekarang kan printer kecil lah, printer Bluetooth thermal yang kecil itu saja itu sudah bisa jadi agennya kami terkait dengan pembayaran. Dan pembayaran itu pun sama lengkap seperti yang ada di loket konvensionalnya kantor pos. Oke, karena sudah didukung juga dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Sesimpel itu untuk menjadi agen pos. Ini ada dari Marina Berek nih. Halo Kak, apa syarat jadi agen di kantor pos ini? Supaya rupanya sudah langsung berminat nih. Untuk syaratnya itu yang penting punya lokasi, artinya punya lokasi untuk menjadi terkait dengan buka outletnya, punya HP Android yang paling simpel, punya HP Android dan punya printer Bluetooth thermal. Sudah sesimpel itu saja. Syaratnya sesimpel itu. Ada tidak ada perintilan-perintilan yang lainnya. Jadi kalau sudah ada syaratnya itu tinggal menghubungi kantor pos terdekat, akan dikasihkan formulir pendaftaran, akan kita bantu untuk pembukaan rekening posnya, kita daftarkan postpay mobile-nya, sampai dengan kita instalkan namanya postpay kios. Itu postpay kios itu khusus untuk masyarakat yang berminat menjadi mitra, karena ketika melakukan transaksi dengan postpay kios itu nanti benefit yang akan mereka terima itu akan masuk kembali ke saldo di postpay kios itu. Jadi apabila masyarakat menggunakan postpay mobile itu sebenarnya untuk
untuk kebutuhan pribadi, tidak ada fee yang masuk. Tapi kalau masyarakat menjadi agen pos dengan menggunakan Postpaid Kios, itu biasanya H+1 benefit yang harus masyarakat dapat itu masuk kembali ke rekening Postpaid Kios tersebut. Oke. Jadi hanya simpel, cukup ada HP Android. Oke, kalau HP Android sekarang kebanyakan masyarakat mungkin sekitar 1% saja yang belum memiliki ya. Jadi yang penting ada HP Android dan yang penting ada internet juga. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu Kakak Marina Berek, syaratnya sesimpel itu, tinggal mendatangi kantor pos terdekat ya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah itu Kakak Marina sudah bisa langsung jadi agen ya. Itu di rumahnya mungkin sudah akan langsung ada. Nanti kita bisa siapkan semacam banner bahwa ini menjadi agen pos. Oke, itu juga disiapkan ya? Kita fasilitasi, kita siapkan. Oke. Nah, jadi kalau salah satu kelebihan misalnya masyarakat yang jauh dari jangkauan kantor pos menjadi agen pos, itu pun bisa kita fasilitasi sebagai bahwa mereka juga bisa dijadikan sebagai warung materai. Warung materai? Iya, itu resminya kantor pos. Jadi misal kita dari mitra kita itu bisa membantu menjual materai yang resmi yang dari kantor pos, karena sebenarnya penjual materai yang resmi di Indonesia kan cuma ada kantor pos, karena memang satu-satunya yang menjual materai. Jadi masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menjual materai, dan itu pun kita tawarkan dengan benefit yang menarik. Oke, jadi ini luar biasa sekali ya Tribuners ya, bahwa layanan yang disediakan oleh PT Pos Indonesia, dari tadi kita bahas tentang layanan keuangan, layanan pengiriman dan lain sebagainya, sampai ke menjadi mitra dari PT Pos Indonesia, dan banyak hal yang bisa didapatkan oleh Tribuners sekalian ketika menjadi mitra dari PT Pos Indonesia. Ya, ini kabar gembira ya, untuk semua Tribuners, terutama yang tempatnya berada jauh dari kantor utama, kantor cabang, kantor konvensional, yang ada di daerah masing-masing ya. Oke, nah ini mungkin di akhir podcast kita pada hari ini, saya meminta lagi closing. Tadi sudah memberikan pesan, sekarang closing statement lagi kepada Tribuners yang sudah menyaksikan dari awal sampai sekarang. Baik, kepada Tribuners semua, bahwa Pos Indonesia saat ini sudah bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan jasa dan pelayanan dari Pos Indonesia. Oke, jangan ragu-ragu lagi ya, karena sudah teruji selama 278 tahun ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Cornelis yang sudah hadir di sini dan bersedia memberikan informasi kepada Tribuners yang selalu setia menyaksikan kita, dan kami juga berterima kasih kepada Tribuners yang juga setia menyaksikan podcast kita dari awal sampai sekarang. Akhir kata, saya Ella Uzurasi mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Tribuners sekalian. Selamat siang dan salam sehat.